Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 19 November 2021, hari yang indah, IHSG naik 1,26% dengan candle yang sangat solid. Apakah besok bullish? Nanti kita analisa. Yang jelas banyak saham yang menarik, blue chip juga mulai jalan, dan ya nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Cara tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan ya, udah mau menuju Desember ya, sepertinya grup Cuan-Cuan Saham Desember juga bakal segera open. Nah, teman-teman tinggal stay tune aja untuk info terdekatnya. Seperti itu. Pasti dekat-dekat ini bakal saya info untuk grup Cuan-Cuan Saham bulan Desember. Oke, langsung aja kita ke transaksi seperti biasa. Transaksinya masih bagus, 14.600 triliun. Di pergerakan asing hari ini dia net sell. Cuman kalau di pasar regulernya net buy dengan jumlah yang cukup oke, 473 miliar. Cuman ada yang net sell di pasar nego 600-an miliar ya. Jadi totalnya hari ini net sell 142,21 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing, nah ini mumpung baru bagus ya, kita cek yang dibeli asing dulu. Ada Telkom, ini MVP hari ini, jelas nanti bakal saya bahas. 456,1 miliar, BBRI 170,1 miliar, Unilever 62,6 miliar, MTEK 25,6 miliar, LPPF 25,5 miliar, PTBA 18,2 miliar, Bukalapak 9,9 miliar, DMMX 9,1 miliar, SCMA 8,4 miliar, INKP 8,2 miliar, PRDA 6,2 miliar, Bevin 4,6 miliar, MAPI 4,4 miliar, Inco 4 miliar, Alfamart 3,8 miliar, HMSP 3,7 miliar, dan BBCA 2,6 miliar. Lalu juga ada Indi 2,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBNI 44,4 miliar, angka cantik nih. Astra 38,3 miliar, SM Gear 35,7 miliar, United Tractor 30,2 miliar, Cepin 17,1 miliar, TAPG 15,6 miliar, BMRI 14,4 miliar, KLBF 12,5 miliar, ISAT 11,5 miliar, Adaro 11,4 miliar, TBIG 11 miliar, ICBP 10,4 miliar, INDF 9,5 miliar, GGRM 7,8 miliar, Tower 7,3 miliar, MNCN 7,2 miliar, dan INTP 6,6 miliar. Langsung aja kita akan ke teknikalnya IHSG yang hari ini cakep banget. Saya pun juga nggak expect hari ini bakalan naik ya, karena view saya malah jelek. Saya kira dia bakalan inverted cup handle di sini. Ini cup, lalu ini handle. Dia kan kemarin udah rebound, uji resist sekali lagi ada reject, lalu dia turun. Tapi memang candle kemarin itu tanggal 18 November itu indecisif sih. Dia sama-sama kuat dari seller sama buyernya, walaupun kalau kita lihat bodinya merah ya. Cuman kalau shadownya sih hampir sama. Jadi sebenarnya di sellernya kuat, cuman di buyernya juga ada pembeli di sana. Yang terjadi candlenya seperti ini, dan kalau kemarin sih view saya kayaknya bakalan breakdown 6.600 lalu turun sampai ke 6.490 ke target divergennya. Kemarin kan dia divergen ya di RSI. Cuman memang kalau RSI itu kalau yang saya perhatikan ya, divergennya tidak sekuat dari MACD, dan kalau MACD sebenarnya masih sehat kalau kita lihat di daily. Mungkin di intraday udah ada divergen kemarin ketika dia di sini. Tapi ketika dia di daily masih belum terlihat ada divergen untuk si IHSG ini. Yang divergen memang kemarin RSI, lalu dia akhirnya koreksi dari all time high-nya. Cuman hari ini bagus banget, bahkan dia sampai all time high baru. Closingnya di pucuk 6720, 9876 ya, ada shadow dikit lah, sama-sama 6720. Yang jelas selamat IHSG all time high lagi. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga saham-saham yang menarik seperti itu. Artinya bisa kita bilang walaupun belum ada validasi ya, kalau misalkan mau menunggu konfirmasi memang tunggu dia breakout lalu pullback, dan
ketika dia ada rebound di sana, artinya di sini bakalan jadi fresh demand area atau demand area yang baru di sekitar 6.700-an ini. Karena untuk sekarang kan supply area ya, di sini dia banyak supply, terus di sini juga dari tahun 2018 sih banyak supply di sini. Lalu di sini kemarin dia diuji lagi dan hari ini akhirnya di breakout dengan candle yang bagus, sangat bagus bahkan seperti itu. Memang ya IHSG kalau udah bikin tren tuh dia nurut sama MA20 asli. Kadang saya tuh juga ragu sama MA20 ya, sama moving average, karena jujur saya tidak terlalu mengikuti moving average. Cuman memang ini adalah kalau udah bentuk tren itu patokan yang sangat kuat. Moving EMA tuh mau EMA biasa atau eksponensial itu sama-sama patokan yang kuat kalau suatu pergerakan harga sudah membentuk tren ya. Kalau sideways emang EMA tuh nggak bisa digunakan buat apa-apa karena dia kan salah satunya untuk mengukur tren. Tapi ketika dia sudah membentuk tren, entah uptrend atau downtrend, EMA itu adalah sesuatu yang kuat kalau menurut saya. Jadi ya dia 3 kali kena EMA, setelah dia naik, pullback, mantul lagi, pullback, mantul lagi, pullback, terus akhirnya hari ini dia breakout seperti itu. Kalau udah gini IHSG bisa kemana mas? Nah kita coba lihat ya, kita mencoba mencari target dari pattern-patternnya dia. Ini adalah analisa, bisa hit bisa enggak. Yang jelas ada potensi untuk hit, dia bisa ke sana. Nah yang pertama di sini ada sebuah pattern cup handle. Kalau menurut saya walaupun kurang rapi, cuman ini menurut saya cup handle juga. Target dari cup handle-nya setinggi cupnya ya. Kalau by teori cup handle itu setinggi cupnya ditarik ke neckline itu ada ke sini sekitar 6.763. Itu kalau dari cup handle-nya, walaupun nggak terlalu rapi juga ya. Cuman kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci extension dari swing kecilnya dia, waktu kemarin dia swing high swing low, tapi ini swing kecil doang ya. Kalau misalkan swing besar ya harus ditarik dari bawah. Ini sekitar 6480-an. Ini kemarin high-nya 6714. Nah, kira-kira sini lalu tarik ke bawah ada di sini. Nah, targetnya sama, sekitar 6.000, masih 6.700-an. Ini di 0,618 ya. 6736, lalu 6775 dan 6.825 seperti itu. Cuman kalau menurut saya selama IHSG masih membentuk tren ya, selama dia nggak sideways lagi, MA20 ini bisa digunakan. Ini garis yang warna hijau. Atau kalau teman-teman mau set sendiri di toolsnya teman-teman, di TradingView juga bisa masukin indikator moving average eksponensial di set yang 20, itu nanti bisa buat patokan untuk nge-swing seperti itu. Kalau misalkan IHSG sampai jebol MA20 ya lebih baik jaga-jaga dulu. Tapi selama masih di atas MA20 IHSG masih strong uptrend, apalagi dia MA20-nya di atas MA50 dan MA200-nya di bawahnya lagi. Artinya memang IHSG untuk saat ini dia strong uptrend dari time frame pendek sampai panjang seperti itu. Masih cakep, dan kalau saya lihat hari ini juga naiknya pada kompak disertai dengan flow. Memang kalau dari Big Bang-nya masih belum kelihatan ada power ya. Moversnya hari ini malah kalau menurut saya Telkom. Memang dia salah satu saham yang berat, jadi bisa menggerakkan market juga ya. Dan dia naiknya hampir 7%. Secara itu saham blue chip ya teman-teman ya. Naik 7% tuh gila banget Telkom itu. Dan dia bahkan sudah breakout, itu Telkom masih lanjut lagi. Nanti kita cek pokoknya. Seperti itu. Untuk support berarti sini itu sekitar 6.700-an lah kita buletin ya. 6.700 sampai 6.714 itu supportnya dia. Kalau misalkan dia bertahan di atas itu ya ada potensi naik. Cuman biasanya kalau candlenya kayak gini besok Senin pagi-pagi pasti loncat. Karena ya yang namanya pergerakan pagi-pagi itu masih belum bisa mencerminkan pergerakan dalam sehari ya. Kalau kemarinnya hijau kuat, biasanya paginya besoknya kuat. Kalau kemarinnya merah kuat, nah paginya juga kuat juga merahnya. Nanti ketika udah jam 10 gitu mulai market kondusif, itu baru membentuk pergerakan di hari itu. Seperti itu. Jadi kalau pagi-pagi lebih baik jangan FOMO dulu. Kalau misalkan udah punya posisi ya, lihat-lihat dulu aja. Kalau memang marketnya kurang bagus, baru nanti exit. Seperti itu. Ini juga RSI udah mengarah ke atas lagi. Dan dari sini nggak ada divergent, tinggal kita lihat dia bisa break sini aja sini atau enggak. Kalau misalkan bisa sampai break sini ya, ini swing terakhirnya, ini menurut saya bakalan sehat karena walaupun dia koreksi pun nanti nggak divergent juga seperti itu. Kita coba ke intraday, kita masuk ke 1 jam dulu. Saya nggak pengen menemukan divergent. Oke, di 1 jam masih sehat ya. So far belum ada dead cross, MACD-nya masih mengarah ke atas. Udah di atas swingnya kemarin juga, swing kecil yaitu. RSI juga masih mengarah ke atas, belum terlihat ada pembalikan. 1 jam sehat, kita ke 15 menit.
Sehat juga kalau menurut saya. Kalau dari swing terbarunya kan di sini ya. Di sini dia swing high, swing low. Nah, ini swing high lagi, berarti kan di sini. Ini indikatornya ke atas, harganya juga ke atas. Cuman memang kelihatan kalau mau koreksi ini ya, udah kayak gini bentuknya, rising wedge, bukan wedge sih ini, rising flag mungkin. Nah, kalau breakdown emang masalah, tapi kalau misalkan nggak breakdown, nggak masalah. Kalau breakdown ya mungkin dia bakal uji 6.700-an sampai sini lagi, 6.670-an, seperti itu. Rasanya juga sehat, tinggal kita lihat. Cuman bisa ini selama belum dikonfirmasi nggak masalah ya teman-teman. Saya juga beberapa kali melihat waktu kemarin IHSG bullish di sini ini ya, ada beberapa sektor yang terlihat udah kayak gini. Cuman karena memang marketnya kuat, dia ngegas. Kayak contohnya konstruksi itu beberapa udah rising wedge. Saya ingat waktu dia ngegas itu ya, konstruksi pada rising wedge. Terus oke, dia mau koreksi dulu, tapi berhubung marketnya kuat, sahamnya juga kuat, akhirnya breakout yang ke atas dan nggak jadi koreksi seperti itu. Jadi lebih baik kita lihat dulu aja konfirmasinya, masih ada potensi dia bisa lanjut ke atas seperti itu. Masuk ke 5 menit juga bahkan udah mau golden cross lagi 5 menitnya. Memang terjadi divergennya di 5 menit doang, dan semakin kecil time frame itu semakin lemah efek divergennya. Jadi ya kira-kira seperti itulah. 5 menitnya divergen tapi tidak terlihat koreksi. Koreksinya kecil-kecil doang ini. Sini, tapi arahnya masih ke atas. Cuman memang yang namanya pembalikan arah itu, pergerakan harga itu dimulai dari time frame paling kecil. Yang jelas apa? Intinya batasi resiko aja. Dah itu. Ini IHSG memang kita tidak trading di IHSG, cuman ini jadi patokan market kita ya, karena memang kita trading sahamnya IHSG tapi kita nggak beli IHSG, kecuali teman-teman beli ETF. Seperti itu. So far ya kita bermain di all time high lagi. Hati-hati tidak ada resisten di sana, dan dua sisi sih sebenarnya all time high itu. Enaknya kalau di satu sisi nggak ada resisten klasik, tapi di satu sisi ya semua orang posisi cuan, artinya bisa kapanpun dia ngejual ya. Itu kalau di all time high, harga yang all time high. Cuman kalau di saham-saham yang belum all time high ya masih beda juga penglihatannya seperti itu. Yang jelas tadi bisa digunakan buat patokan target Fibo-nya untuk dari swing kecilnya ya. Mungkin dia mau ya itulah, untuk dari IHSG yang jelas batasi resiko aja. So far saya lihat sehat, disertai dengan flow yang bagus, moversnya juga bagus untuk hari ini. Seperti itu. Tinggal kita lihat, dan mungkin saya juga bakalan banyak pakai MA20. Selama dia belum jebol MA20 ya, lebih baik santuy-santuy aja. Seperti itu. Untuk IHSG yang jelas sama pesannya, mau bullish, bearish, sideways, kangguru atau apapun loncat-loncat. Yang penting jaga psikologis, jaga resiko, jaga modalnya. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke beberapa saham pilihan. Berhubung market hijau ya, kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Ini MVP hari ini, Telkom. Telkom ini memang bagus, katalisnya bagus banget. Kenapa? Ya karena anak perusahaannya dia mau IPO. Dia juga udah breakout ya. Akhir ini Telkom naik 7%. Ini keren loh, sekelas blue chip. Bahkan dia belum pernah kayak naik 7%, di sini doang nih. Naik 9%. 23 Februari. Lalu hari ini dia naik 7%. Dia juga sudah breakout, volume besar, golden cross. Dah. Ini dilihat dari view apapun udah bagus sih kalau menurut saya, seperti itu. Telkom itu memang cakep. Terakhir dia downtrend ya. Downtrendnya pun dalam. Saya masih ingat Telkom tuh dibully-bully sampai ke sini. Kan waktu crash corona tuh kan di sini ya, 19 Maret 2020. Semua saham udah pada bottom lalu rebound, yang lain udah pada naik. Bulan apa ini kan Maret ya, April, Mei itu kan, Juni, Juli itu kan udah pada recover. Sedangkan si Telkom ini mulai naiknya baru bulan Oktober. Sekitar September Oktober dia bottoming, double bottom, di sini divergent juga. Terus akhirnya dia breakout dan akhirnya reversal. Nah, yang bagus adalah dia itu konsolidasi di area sini. Kalau saya bilang sekitar ya kalau ditarik sampai sini lah 3.000 sampai 3.600-an tuh area konsolidasinya dia. Dan kemarin dia berhasil breakout, dan saya rasa sekarang sudah valid jadi area support untuk sekarang. Kenapa? Karena dia sudah mantul dengan volume besar. Artinya sekarang sudah banyak demand di sini. Memang main udah kelihatan kok banyak yang akum, tren bagus, breakout, volumenya bagus, flow bagus, dan ya udah diuji juga. Yang jelas sekarang 3.600 sudah menjadi valid supportnya. Sudah diuji sekali di sini, dia kena rebound, di sini kena juga rebound, dan hari ini akhirnya
jalan. Cakep banget Telkom, dikasih bonus breakout juga, closing di 3.900 ya. Kan bisa juga kalau misalkan dia mau dead cat bounce, dia mantul bikin double top ke sini kalau view jeleknya ya. Tapi dia naik dan sudah break high-nya kan kemarin di sini sekitar 3880, bahkan dia dikasih closing di 3.900. Cakep banget Telkom ini. Memang flow-nya nggak bisa bohong, dia masih bagus banget, baik dari bandar movement, bandar volume, foreign flow-nya juga masih sangat bagus, dan ketambahan ada katalis yang sangat bagus untuk Telkom itu, yaitu IPO-nya Mitratel. Kenapa saya bilang sangat bagus ya? Kalau misalkan itu IPO-nya nanti sukses, aset Telkom itu bakalan tambah gede banget kayak gitu. Misalkan ibaratkan gini lah, misalkan saya punya perusahaan gitu ya. Perusahaan saya ini nilainya misalkan 100 juta contoh gitu ya. Saya IPO kan di BEI, saya 100% pemegang saham, saya jual 50%-nya, artinya kan saya terdilusi ya kepemilikannya. Tapi ketika harganya naik, aset saya kan pasti kan juga naik gitu, kepemilikan saya, maksudnya surat berharga saya di perusahaan saya kan naik kan nilainya, dan itu bisa terjadi Telkom. Kalau misalkan nanti Mitratel itu IPO-nya sukses, Telkom kan pemegang sahamnya tuh, ya asetnya dia bakalan bertambah, karena memang si Telkom ini pemegang sahamnya si Mitratel, itu dengan catatan kalau IPO-nya sukses. Tapi kalau IPO-nya gagal ya bisa aja turun. Yang jelas si Mitratel juga dia mendapatkan dana kan dari IPO-nya, artinya asetnya juga bertambah, dan ya kalau menurut saya menarik kok itu untuk katalisnya si Telkom itu dari segi si Mitratel itu ya. Saya rasa bakal mendongkrak banyak, game changer juga, aset bakal berubah seperti itu, karena itu IPO jumbo ya, bahkan dana serapannya pun juga besar, dan katanya sudah ada yang nyiapin buat jagain, walaupun saya lihat penjatahannya untuk retail lumayan besar ya, cuman katanya kan SWF ikut jagain itu untuk si Mitratel itu. Yang jelas saya rasa bukan jadi saham gorengan, karena memang bobotnya gede, jadi bakal banyak institusi yang bermain di sana. Seperti itu. Saya yakin juga fund-fundnya pemerintah kayak BPJS dan lain sebagainya bakal diwajibkan untuk mengcover Mitratel. Saya rasa udah biasa lah kayak gitu itu. Dan ya dampaknya bakal ke Telkom lagi karena itu anak perusahaannya, seperti itu. Gak ada yang bohong hari ini, volumenya cakep banget disertai dengan big akumulasi juga, dan yang beli si CC ini. Jadi kayak ini kayaknya lokal sih yang bermain, tapi CC-nya ini bukan CC retail ini. Mungkin banyak yang bilang kalau CC itu broker retail, cuman banyak institusi yang pakai CC juga ya. Nih, dan yang bentuk-bentuknya kayak gini, dia di buyer side, value-nya segini, teman-temannya BKAK, CS, YU, ya ini bukan CC retail, jelas. Seperti itu. Untuk target Telkom saya rasa dia bisa kesini sekitar 4.100 ya, kalau tidak ada halangan rintangan. Ini dari kemarin dia pattern koreksinya, falling wedge atau bullish flag dan lain sebagainya, terserah dah. Yang jelas itu saya lihat pattern continuation, dan dari target itu sekitar 4.100. Ini ya, pas kena area pink ini. Ini area yang cukup kuat, teman-teman hati-hati di 4.100. Saran saya kalau misalkan dia terlihat aneh di 4.100, mulai jelek candlenya, rejection, divergent dan lain sebagainya, bisa consider TP setengah. Kenapa? Karena ini area kuat sekali. Serius, 4.100 ini kuat sekali areanya kalau saya lihat ya. Di sini resisten klasik ketemu banyak banget, bahkan tarik sampai ke sini juga dia selalu respon. Di sini ada gap, di sini dia mantul, di sini resist, dan ya itulah. Dan yang lebih kuat lagi adalah dia bakal ketemu sama downtrend channelnya. Nih garis warna merah. Ini ya, garis warna merah ini kan downtrend channelnya si Telkom dari 2017 sampai 2019, dan dia bakal ketemu lagi di 2021 ini. Apakah bisa breakout? Saya rasa potensinya ada, cuman lebih baik nanti dilihat dulu. Kalau misalkan sampai berhasil breakout 4.100 dan downtrend channelnya, dah dipakai buat swing aja. Tinggal pasang stop loss di bawah 4.100, dah tutup portonya. Nanti ketika dia breakout lagi, naikin stop lossnya atau trailing stop dinaikin dan seterusnya. Seperti itu. So far so good, masih sangat oke Telkom ini. Dan kalau mau aman mungkin pakai EMA 50 aja, karena memang lebih enak lah buat swing saham berat pakai EMA 50 dibandingkan EMA 20. Seperti itu. Banyak false-nya kalau EMA 20. Seperti itu. Masih cakep banget ini. Hampir ya tinggal 200 poin lagi juga ya ke 4.100. Tuh, cuma nanti dilihat aja di 4.100. Itu pesan saya ya. Kalau teman-teman punya barang di 4.100, bisa dicek. Kalau dia mulai dari reject, nah bisa consider TP atau setidaknya pasang trailing stop. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari flow-nya sih
kalau menurut saya bakalan breakout 4100 itu. Tapi ya nggak ada yang tahu juga ya, tiba-tiba nanti dia menuju 4000, asing di sini keluar 4100 langsung dibanting, ya bisa juga. Tuh yang jelas batasi resiko aja. Target kalau menurut saya 4100 dulu. Tapi ingat di 4000 juga ada resisten psikologis yang cukup kuat ya. 4000 itu kalau misalkan dia bisa break 4000 lah, itu hampir 100% ke 4100. Tapi di 4100 itu bakal jadi angka kuncinya. Nanti saya update kalau misalkan dia udah breakout ya. Kalau breakout downtrend channel bakalan cakep banget Telkom ini. Serius. Dia juga udah bikin uptrend channel ya. Tuh karena bisa juga setelah dia nge-break bisa koreksi ke sini lagi ya. Nah, itu. Cuman so far dia membuat sebuah tren yang lebih kuat lagi. Sebelumnya kan tren awalnya ini garis warna biru ini. Di sini kena, terus dia membentuk sebuah tren. Tapi ketika dia membuat higher low baru, ya trennya bisa kita revisi. So far trennya menguat untuk si Telkom ini. Nah, ini saya ganti warnanya deh biar nggak bingung. Ini ya, tren barunya yang hijau. Bisa aja dia kena 4100, terus ke sini dulu, baru breakout gitu bisa. Atau langsung breakout, baru pullback, ketemu di sini, terus naik lagi bisa. Atau langsung breakout, langsung gas bisa. Atau gagal breakout, gagal uptrend, turun lagi bisa juga. Semua ada kemungkinan di market, yang jelas batasi resiko. So far itu 4100. Tapi saya pengen optimis, dia breakout melihat semua keadaan ini. Katalis, akumulasi, dan lain sebagainya. Cuman ya, amannya tetap batasi resiko seperti itu. Itu untuk Telkom. Lanjut kita coba cek BBRI yang hari ini pagi-pagi open gap. Ini ya yang bikin IHSG terbang hari ini, BBRI sama Telkom. Flow-nya pun bagus sekali BBRI. Hari ini dia net buy-nya 170 miliar ya. Ya kalau dibandingkan sama kemarin waktu di sini belum sebanding sih. Saya ingat di harga sekitar di bawah 4.000 lah, itu yang beli aja sekali sehari itu bisa net buy-nya triliunan teman-teman. Dan ketika sudah agak tinggi yang mulai menipis, waktu konsolidasi terlihat ada yang TP, ada yang markdown dan lain sebagainya, dan hari ini terlihat ada asing masuk lagi seperti itu. BBR ini belum breakout, dia masih kena resistnya ya. Cuman kayaknya kalau dari pattern koreksinya dia sudah breakout 4460. Nah kalau kita tarik kan dia sudah breakout nih. Dari pattern koreksinya dia ya. Ini biasanya yang kayak gini dalamnya ada divergent. Coba kita cek. Ya nggak terlalu kuat sih. Ini harganya ke bawah, indikatornya ke samping. Kalau kita lihat di 15 menit, biasanya jawabannya karena deterjen sangat kuat. Nggak ada lawan. Nggak kelihatan juga ya. Memang divergennya lemah, tapi ya pas dengan momentumnya dia. BBRI udah breakout dari downtrend channelnya, cuman dia belum break dari last high-nya dia. Sebentar, ini kenapa nih lemot nih? Nah, high-nya terakhir BBRI kan di sini ya, itu di sekitar Bentar ya teman-teman, belum keluar ini harganya. Trading view-nya jadi lemot ini. Nah, last high-nya dia kan di sini, itu di 4.300. Hari ini high-nya 4290 dan masih belum dikasih breakout. Kayaknya masih ada yang menahan diri, karena saya yakin kalau BBRI breakout bareng Telkom, wah itu bisa liar itu indeks kita tuh. Jadi oke, yang hari ini jalan Telkom dulu, BBRI-nya besok, nanti BBCA. Cuman saya kurang suka BBCA sih. Itu bukan karena BBCA jelek atau gimana, itu cuman sekedar suka nggak suka aja. Tuh. Dan saya rasa kalau misalkan dia mau koreksi dulu BBRI ini, potensi patternnya adalah inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Nah, artinya untuk sekarang supportnya BBRI udah di 4.200 lagi. Seperti ini. Kalau misalkan besok dia belum dikasih BO 4.300-nya dan dia ada koreksi deket-deket 4.200, saya rasa dimakan aja sih. Itu kalau menurut saya. Karena dia sudah breakout dari konsolidasinya. Cuma dia masih bisa nyungsep lagi ya. Sebelumnya dia juga ya belum pernah breakout sih. Di sini juga belum, di sini juga belum pernah closing di atasnya. Dan baru hari ini dia closing di atasnya. Seperti itu. Artinya dia sudah breakout dari konsolidasinya, dari koreksinya dia. Dan ya, kalau misalkan besok dia dikasih koreksi ke 4.200, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk entry. Apalagi hari ini ada gap ya, BBRI ini cukup besar gapnya. Ini high-nya 4190, hari ini low-nya 4220. Jadi ada gap sekitar 30 poin ya
untuk BBRI. Cuman sebenarnya kalau misalkan dibilang breakaway gap, saya rasa bisa. Jadi nggak perlu ditutup, nggak masalah. Karena ini sebelumnya area support resist ya. Di sini dia support 4200 ini. Lalu waktu di sini juga jadi resist dan jadi neckline juga. Ini kan ada cup handle kecil ya. Cup lalu handle, lalu dia breakout pakai gap. Sebenarnya nggak ditutup nggak masalah. Cuman kalau misalkan ditutup itu bakalan lebih sehat seperti itu. Yang jelas saya rasa ya BBRI kalau misalkan dia dikasih nutup gap itu bisa dimanfaatkan buat entry seperti itu. Misalkan dia pelan-pelan turun, ditinggal antri aja sih. Saya biasanya kalau kayak gini ya dikasih antrinya 1 tick di atas gap. Ini kan gapnya kan 4190. Nah biasanya saya di 4200 atau 4210 gitu kalau pengen masuk saya antri di sana. Kenapa? Karena kadang kalau mau nutup gap di 4190 ya, yang sampai ke 4190 itu cuman tipis doang gitu. Misalkan cuman kena 1000 lot sampai 4190 habis itu loncat lagi gitu. Bisa juga. Seperti itu. Yang jelas itu BBRI kalau misalkan bisa sampai break 4300 bakal cakep banget. Dan kalau untuk resist saat ini karena dia belum break high ya, bentuknya beda sama Telkom. Kalau Telkom kan dia langsung break high, high-nya dia kan di sini di 4460. Kalau Telkom udah break, kalau BBRI kan belum. Artinya dia masih bisa kalau ini adalah retracement. Nah, kita pakai Fibo retrace. Kemarin low-nya 4120 ya. Nah, ini juga 4300 resist kuat. Habis itu 4400 4340. PR-nya 2 ini. Kalau dia berhasil break 4300, berhasil break 4340, saya rasa BBRI bakalan jalan lagi. Seperti itu. Untuk target, nah sini 4670. Nah, kalau misalkan dia mau ke sini, syaratnya harus break 4460 dulu. Tuh, BBC tadi Telkom juga bisa sebenarnya ditarik dibalik retracement ya. Untuk cari 1,618-nya ya. Cuman ini tadi nggak sempat tarik. Nih, dia bakal ke 4670. Itu juga area supply. Jadi mungkin kalau misalkan dia hit sampai ke sana bisa di trailing stop seperti itu. Kalau dari patternnya sih target bisa ke sini sekitar 4860 all time high juga. Tapi kalau menurut saya BBR ini harusnya all time high sih. Nggak lucu kalau dia all time high. Tapi ya nggak ada yang tahu ya, tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas batasi resikonya seperti itu. Jadi kalau misalkan besok dikasih weakness, saya rasa bisa buat entry untuk BBRI ini seperti itu. Resist sudah, support udah, view sudah ya, tinggal besok kita lihat perjalanannya. Semoga aja bisa membantu bullish sih untuk BBRI ini. Untuk BBRI lanjut coba kita cek Unilever. Sebenarnya consumer goods itu cukup menarik ya teman-teman kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia udah downtrend panjang banget dari 2018. Siapa tahu dia mau comeback di tahun 2020, bah itu bakal jadi cerita gila tuh. Misalkan kita punya Unilever di Porto harga 4.000 ya, nanti dia comeback sampai ke 8.000 kan lumayan banget tuh. Saham blue chip gitu secara. Oke. Hari ini Unilever naik 4% juga dengan volume yang besar dan sudah golden cross untuk si Unilever ini. MACD di daily-nya ya. Kemarin dia rebound di sini, dia naik. Sempat PHP sih kemarin itu. Saya yakin banyak yang kena stop loss di situ. Kenapa? Karena dia closing di bawah. Ntar saya lupa tarian yang mana itu. Bukan yang ini. Low-nya 3.800. Bukan yang ini juga. Oh, sorry. Yang ini, yang kecil ini. Ini low-nya 4360. Nah. Ini high-nya 4740. Oke, kemarin kan sempat closing di bawah 0,618 ya. 4.500, 4.510. Kemarin closingnya di 4460 dan biasanya sih banyak yang kena stop loss karena closing di bawah support ya. Tapi hari ini ternyata dia kuat, naik dengan volume yang besar juga, golden cross, dan saya rasa perjalanannya juga bakalan cakep. Ini juga dia efek kena trend line. Di sini kemarin kan dia membentuk tren ya sama 10 November.
kan dia belum higher low. Setelah dia loncat dari tanggal 28 September dia naik lalu dia turun, kan belum ada swing low-nya, dan waktu swing low kan di sini 10 November dia rebound. Nah ini kan membentuk sebuah trend line ya, terus dia naik, pullback volume kecil, kena trend line, akhirnya naik lagi. Untuk sekarang jelas yang bakal diuji sini 4740. Kalau misalkan bisa break 4740 baru cakep. Kalau menurut saya ada potensi cup handle juga dengan target bisa ke sini. Sekitar sini. Uji area supply lagi sekitar 5.000-an. Seperti itu. Kalau misalkan bisa break 5.000, nah target sini 5.400, dan kalau bisa break 5.400 hold keras, jangan mau jual murah. Seperti itu. Cuma nanti kita lihat juga perjalanannya ya. Yang jelas saya rasa cakep, dia kembali lagi ke average sini. Memang volume tuh nggak bisa bohong ya teman-teman. Kalau kita lihat volume besar tuh di sini 7 Oktober itu sekitar harga 4.300 sampai 4.800. Kalau misalkan mau kita artikan ya yang ada yang beli besar di sini nih di 7 Oktober ini di range harga 4.300 sampai 4.800. Dan kalau kita lihat waktu naik kan dia juga volumenya kecil-kecil, waktu turun volume kecil-kecil. Asumsi aja ini area sini adalah area buy-nya seseorang atau seseorang lah kita nyebutnya kayak gitu. Orang dengan power yang besar itu area buy-nya sini 4.300. Alhasil ketika dia dekat area itu lagi ya dia naik lagi karena yang ini namanya proses markup. Ada yang naikin harga tapi tidak disertai dengan volume. Alhasil dia divergent dan koreksi. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya Unilever ini. Yang jelas itu jaga resistnya aja. Atau kalau simpelnya karena dia udah membentuk tren ya, tinggal ngikutin uptrend channel ini aja. Tuh selama dia belum jebol trennya hold terus. Misalkan dia sampai 6.000 belum jebol ya hold terus. Nanti ketika kena sini jebol, nah itu baru exit atau take profit seperti itu. Buat swing aja, kalau buat trading kurang oke memang soalnya Unilever ini. Seperti itu. Dia dalamnya juga hari ini cakep. Ada big akumulasi ya untuk hari ini. Kemarin ada akumulasi, hari ini akumulasi juga. Ini juga bisa pakai MA50 mungkin. Tapi belum kelihatan trennya dari moving average. Tinggal kita lihat aja nanti. Seperti itu. Yang jelas area sekarang 4.500 lah. 4.000 berapa nih? 4.500 udah jadi support kuatnya si Unilever kalau menurut saya. Tinggal uji sini. Kalau dia berhasil break high di 4740 valid, tinggal jalan seperti itu. Tentu Unilever. Lanjut coba kita cek batubara cakep juga. Komoditas hari ini cakep semua. Batubara, nikel, CPO saya nggak ngeliatin sih. Batubara, minyak yang kurang bagus kalau nggak salah. Batubara, gas juga lumayan oke. Nanti untuk batubaranya kita lihat India aja karena dia naiknya paling tinggi ya dibandingkan yang lain. Lanjut coba kita cek ntar nih saya lihat-lihat nih Inco aja mungkin. Nanti juga sekalian mau ngecek Antam soalnya. Nah, seperti biasa karena kita ngecek nikel, kita cek harga nikelnya sekalian. Karena memang tadi pagi saya lihat ada reboundan nikel, makanya hari ini saya juga beli Antam dan juga ajak teman-teman yang di grup tuh beli Antam. Karena walaupun apa ya, bukan holy grail ya untuk si nikel langsung bergerak gitu, nggak ada yang pasti yang namanya di market. Kalau misalkan nikelnya jalan, sahamnya nggak mau ditarik pun bisa juga gitu. Cuman kebetulan saya memperhatikan yang namanya saham-saham nikel itu sangat sensitif sama pergerakan harga nikel. Jadi ya menurut metode saya gunakan buat indikator gitu. Apalagi nikel naiknya cakep banget nih 2% hari ini. Cuman sayang banget dia masih belum breakout. Kayak mau bikin higher low dulu atau gimana, nanti kita lihat aja. Tuh. Kemudian dia falling wedges. Di sini kan dia inverted head and shoulder ya. Nggak perlu saya gambar-gambar biar nggak lama. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Breakout lalu naik. Terus di sini dia koreksi membentuk falling wedge. Di sini dia breakout, rising wedge, terus akhirnya breakdown, turun lagi, kena area support, rebound. Nah, PR-nya sebenarnya nikel ini cuma tinggal breakout sini doang. High-nya di sini ya. High-nya 12 November. Ini kan ada high di sini. Kalau misalkan dan kelihatan hari ini masih ada reject. Nih, ada shadow di atas ya. Kalau misalkan dia bikin higher low bakal cakep. Tapi kalau misalkan dia sampai berhasil break, itu saya rasa bakal bagus banget untuk si nikel ini.
Seperti itu, karena dia konfirmasi reversal dan ini bakal jadi area area support kuat lah, karena udah di breakout dan divalidasi seperti itu. Kita lihat Inco-nya, hari ini dia naik 2%, 2,5% ya. Nah, ini beberapa view. Dia bertahan di 0,618 ya, si Inco ini dari swing high-nya kemarin ya. Di sini dia swing high, lalu retrace 0,618 di sini 4770 sampai 4770. Kemarin sempat closing jelek di tanggal 18 November itu, mungkin karena memang marketnya jelek banget kemarin. Lalu hari ini rebound dengan volume yang cukup menjanjikan kalau menurut saya, serta dengan akumulasi asing. Memang masih bisa disebut dead cat bounce. Untuk konfirmasinya harus break high di sini nih. High-nya kan 4940. Kalau misalkan kita bulletin sekalian 4950 lah. Ini kan ada Fibo 382, ada high-nya, ada gap. Kalau misalkan dia sampai berhasil break 4950 sampai 4990, terus saya rasa Inco bakal konfirmasi. Target bisa ke sini 5.200 seperti itu. Enaknya pakai itu tadi, dilihat aja harga nikelnya. Selama nikelnya nggak aneh-aneh, biasanya masih oke. Karena saya lihat sangat nurut untuk emiten-emiten nikel-nikelan ini sama pergerakan harga nikelnya. Seperti itu. Kalau ada indikator yang kuat banget, kayak misalkan contoh tadi itu ya kan enak juga buat dimanfaatin. Walaupun tidak ada yang pasti ya. Saya juga pernah ketipu waktu nikel udah divergent sama harga saham-saham, tapi ya memang gak ada yang pasti di market seperti itu. So far itu tinggal tunggu konfirmasi aja. Kalau misalkan dikasih konfirmasi bakalan cakep banget untuk si Inco ini. Untuk area entry sekarang sebenarnya udah kurang bagus sih. Bagusnya memang di 4.700an, ketinggalan 2,5%an ya. Kalau misalkan masih jadi toleransi stop loss ya silahkan aja. Selama dia belum breakout bisa buy. Tapi kalau udah deket-deket 4.900, saran saya jangan beli dulu. Mendingan tunggu dia breakout sekalian lalu masuk waktu pullback. Seperti itu. Atau kalau simpelnya lihat nikel tadi. Seperti itu. Kalau misalkan bisa break 4, saya burutin 5.000 dah. Karena ini kan gapnya kan sampai 4.990 ya. Kalau dia bisa break 5.000 juga resist minimal 5.250. Kalau break 5.250 itu baru cakep lagi. Seperti itu. Lihat dalamnya juga terlihat ada akumulasi walaupun kecil ya. Seperti itu. Ikuti harga nikelnya aja kalau menurut saya untuk saham-saham nikel ini. Lanjut coba kita cek Alfamart, belanja puas harga pas. Yang hari ini naik juga, naiknya lumayan 5%. Ini pernah saya bikin view juga waktu dia bottoming di sini ya. Saya bilang ada divergent, dia bakalan rebound. Terlihat rebound, bikin kaki kedua dan akhirnya hari ini naik. Saya ingat banget pernah bikin konten di sini. Kalau nggak salah itu di daily ada divergent juga ya. Indikator ke atas, harga ke bawah. Nah, lalu di 1 jam kalau nggak salah yang divergentnya kuat itu pakai MACD-nya. Nah, ini ya. Indikator ke atas, harganya ke bawah. Yang terjadi ya dia bottoming, terus dia reversal. Divergent itu apa sih Mas? Divergent itu untuk apa ya? Kalau saya bilangnya untuk momentum sih. Itu dia kan buat mengukur kekuatan tren gitu. Kalau udah terjadi divergent, itu tren sudah semakin melemah. Sebenarnya nggak pasti reversal juga, kan ada dua ya untuk lihat continuation atau reversal untuk si divergent itu. Tadi Telkom juga ada hidden bullish divergent, artinya trennya bakal berlanjut, makanya dia ngegas juga. Yang jelas itu intinya suatu yang penting divergent tuh kalau teman-teman pengen pengen tradingnya enak, divergent tuh sangat saya sarankan buat teman-teman bisa seperti itu. Terakhir dia divergent di sini, harga ke bawah, indikator ke atas, terus mantul, tidak membuat low baru, bottoming di 1175 dan hari ini naik dengan volume yang besar. Terlihat masih ada reject di atas ya, di resist ini kena 1290, di sini resist, dia ada reject dan memang kalau kita lihat Alfamart ini shadow-nya panjang-panjang, jadi mungkin suatu yang wajar. Cuman kalau misalkan ini reject dari resist, artinya besok kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan buat buy on weakness. Buy on weakness-nya di mana Mas? Nah, kalau menurut saya supportnya sih di sini sekitar 1220 sampai 1230. Artinya kalau dia turun ke sana bisa dimanfaatkan buat buy kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia ada konfirmasi. Dia kan berhasil break high di sini ya. Ini high-nya 1250. Nah, dia ada closing di 1265. Harusnya oke, kalau ada pullback bisa dimanfaatkan buat entry. Volumenya juga lumayan, masih kecil banget tapi sudah lumayan kalau menurut saya seperti itu.
Dan terlihat juga Alfamart ini masih berada di area konsolidasi ya. Saham yang kayak gitu enak buat setrikaan, buat tektokan gitulah. Di support masuk aja, nanti deket resist jual. Kalau ke support lagi beli, deket resist jual, support lagi beli, deket resist jual. Lebih enak lagi kalau bisa short ya. Di sini long, di sini short, di sini long, di sini short. Wah, cepat kaya itu. Karena pergerakannya sideways itu sebenarnya malah enak buat tektokan gitu. Yang penting mau TP. Karena kalau misalkan sideways nggak di TP ya nggak kemana-mana cuannya. Di sini cuan misalkan 30% gitulah, nanti kena resist turun lagi hangus cuannya, di sini naik lagi 30% hangus lagi cuannya. Tapi kalau bisa di TP kan mantep, apalagi kalau bisa long short long short long short, nah itu sahamnya nggak kemana-mana tapi bisa dapat bagger gitu. Seperti itu. Resist di sini kelihatan banget ada reject ya, 1290 sampai 1300. Kalau misalkan dia bisa breakout, target selanjutnya ke sini saya rasa 1375 sampai 1400-an. Kalau misalkan bisa break lagi baru bakal uji 1475 sampai 1500 tuh. Dan kalau bisa break artinya dia breakout konsolidasi, ini bakal jadi base yang kuat karena dia konsolidasinya pakai base ya, bahkan jadi base baru kalau dia berhasil breakout. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja bisa sampai mana, yang jelas batasi resiko aja. Kalau punya barang di bawah ya jangan lupa trailing stop. Kalau kena resist, terus juga kalau mau entry masuk di area tadi. Kalau mau buy on breakout mungkin bisa beli di setelah dia breakout 1300 ya. Kalau misalkan marketnya bagus, saya rasa bisa jadi opsi kok buy on breakout itu. Cuman jangan dilakukan di market yang sideways apalagi bearish. Karena sering gagalnya kalau buy on breakout tuh. Kalau market baru sideways atau bearish lebih baik main buy on weakness aja, sabar-sabar, yang penting aman daripada ngebut tapi sering kena false ya, kecopet malah di breakoutan. Tuh, tapi kalau misalkan besok IHSG bagus, marketnya bagus, Alfamart bagus, nah kalau breakout 1300 bisa hajar kalau menurut saya. Seperti itu. Di dalamnya netral hari ini, cuman dari summary jumlah brokernya ada akumulasi. Dia juga terlihat respect sama MA20 ya. Mantul juga dari sana. Bagus Alfamart, tinggal lanjut aja ke atas ini. Sampai mana? Sampai tren yang melemah. Seperti itu. Untuk Alfamart, lanjut coba kita cek Indi aja nih. Nih, kenapa saya cek? Pertama karena jagoan saya. Kedua karena dia naiknya paling tinggi dibandingkan yang lain ya. Oke. Hari ini Indi naik 5,21%. Memang kalau dividen hunter, sebenarnya dividen yieldnya Indi itu juga lumayan bagus loh. Kalau teman-teman lihat dividen yieldnya aja sampai sekitar 7%. Tuh, apalagi itu di tahun kemarin ya. Apalagi dengan sekarang harganya belum bergerak banyak, pendapatannya saya yakin naik banyak. Tuh bakalan bagus kalau menurut saya. Kemarin Indi terlihat agak offset ya di bawah 0,618. 0,618-nya itu di sini sekitar 1700-an dia jebol. Ya, kalau view jeleknya ini dia pullback. Ini kalau view jeleknya. Dia kan kemarin dah low support. Ini breakdown. Ini pullback untuk turun lebih dalam. Itu kalau view jeleknya. Cuman kalau view bagusnya ya dia sudah breakout dan saatnya reversal seperti itu. Jawabannya bisa kita cek di intraday. Kalau ada deterjen, saya bakal lebih suka view yang bagus. Cuman kalau nggak ada deterjen, saya rasa bisa aja DCP atau Dead Cat Bones seperti itu. So far so good, ya asik. Ada deterjen ya. Nih, harganya ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Tuh. Dan dia sudah naik, cuman memang belum break high di 1825. Tuh. Tapi Indi belum bikin dua kaki karena biasanya nih kalau saya memperhatikan kalau saham yang reversal tapi tidak kuat ya, kalau kayak Friend tuh reversalnya kuat banget, dia Morningstar langsung terbang. Tapi kalau yang beberapa saham itu kalau mau reversal biasanya bikin dua kaki dulu. Nih, ini kan baru kaki pertama ya, ini kena resist, biasanya bikin kaki kedua. Artinya kalau misalkan dia ke 1600 lagi, manfaatkan buat buy. Tapi dicek volume dan juga divergennya. Kalau ada divergen di 1600, manfaatkan buat buy. Atau mungkin bisa aja dia reversalnya pakai inverted and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan. Seperti itu bisa aja. Itu bisa dimanfaatkan buat entry di 1700. Tapi nanti waktu pullback, kalau dikasih pullback juga. Seperti itu. Yang jelas itu, dia closing masih di resist kalau menurut saya, karena sebelumnya ini support ya. Sekarang jadi resisten. Tinggal kita lihat
So far target ke sini dulu 108.20. Kalau langsung breakout ya berarti nggak dikasih pullback. Tapi kalau misalkan dia ada pullback dulu ke 1700, silakan manfaatkan untuk buy kalau menurut saya. Seperti itu. Karena harga batu bara itu juga udah bottoming. Kalau saya cek ya. Ini masih bulan November. Nah, ini kan dia pasti Fibo 0,618 juga. Bahkan udah divergent ya kalau kita lihat antara batu bara dan saham Indi. Ini di batu bara dia sudah ke atas, sedangkan di Indi kan tadi dia masih ke bawah. Ini kalau misalkan harga komoditas dijadikan indikator, artinya udah bullish divergent juga. Nih, bahkan juga ada golden cross batu baranya. Barangkali dia mau higher low, higher high. Nah, ini cakep juga ini Indi ini. Tuh. Yang jelas tadi ada beberapa skenario ya, bisa aja dia langsung breakout 1830 langsung naik gitu, nutup gap sampai 2100 ya nggak nolak juga kalau dikasih. Tapi kalau misalkan dikasih pullback, inverted and shoulder ke 1700 dulu, bisa dimanfaatkan buat beli seperti itu. Cukup menarik karena memang ada koreksi dalam juga ya. Cuman daily-nya memang belum terlihat ada divergent, tapi bagusnya dia ada hidden bullish nih. Nah, ini bisa juga nih buat buat divergent yang bagus juga ini ya. Di sini harga ke atas, sedangkan di sini indikatornya ke bawah. Ini kayak konten hari ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Saya baru bersemangat bikin konten nih. Harga ke atas dengan indikator ke bawah. Ini juga harga ke atas, indikatornya juga kalau dia golden cross ke bawah juga kan. Artinya hidden bullish. Nah, itu artinya tren bakalan berlanjut seperti itu. Menarik, konfirmasinya di 1830. Sampai 1850 dah. Ini ada resist, ada gap juga, bakal jadi area kuat di 1850 itu. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini sebenarnya masih belum ada terlihat akumulasi ya, masih distribusi. Cuman kalau dilihat dari jumlah brokernya sudah terlihat ada akumulasi. 27 yang beli, 43 yang jual. Cuman ini bias banget sih kalau dari jumlah broker tuh. Seperti itu. Yang jelas ngikut TA aja, karena sebenarnya bandarmologi pun bisa dimanipulasi juga. Makanya bandarmologi itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Tetap kalau mau jual beli itu harus pakai technical analysis. Bakal nyangkut kalau teman-teman pakai bandarmologi tanpa TA tuh. Sama kayak ibaratkan kayak apa ya, kayak fundamental lah, fundamental analisis. Teman-teman fundamentalnya bagus, entry-nya salah ya bakalan nyangkut juga, karena kita beli pakai harga, bukan beli pakai nilai atau beli pakai akumulasi orang, enggak juga kan. Kita harus lihat harganya dengan technical analysis seperti itu. TA-nya sudah cukup menarik kalau menurut saya, tinggal tunggu konfirmasi aja. Tapi kalau nggak dikasih konfirmasi ya bisa aja dead cat bounce untuk turun lebih dalam seperti itu. Yang jelas jaga resikonya. Itu untuk Indi. Coba kita masuk ke yang dijualin asing. Beberapa belum ada pergerakan signifikan ya. Ntar ini saya baru lihat-lihat. Ada yang udah dibahas, ada yang belum ada pergerakan signifikan. Coba kita cek Excel deh. Oke, nah ini view kurang bagus saya, tapi ternyata berbeda ya. Hari ini malah naik. Saya lupa ini Harami kalau nggak salah, Harami apa Engulfing, saya lupa ini. Pokoknya candle kemarin dimakan candle hari ini, saya lupa chart patternnya. Nah ini viewnya dua sih, antara dia pullback atau memang mau balik ke atas. Cuman memang sebenarnya si Excel ini masih uptrend ya dia ya. Dia masih uptrend dan masih bagus juga kalau menurut saya. Hari ini juga rebound dengan volume yang besar dan dia closing di atas neckline. Neckline-nya kan 2930 sampai 2950 ya. Dia dikasih closing di 2980. Itu bakal uji resist lagi saya rasa di 3000-an. Tuh, bahkan hari ini high-nya sampai 3000, lalu ada shadow artinya ada yang jualan di 3000 seperti itu. Cukup menarik juga, dia bisa hidden bullish juga sebenarnya. Cuman kalau dari swing low terakhirnya ya harganya ke samping, indikator ke bawah sih. Tuh, ya bisa hidden bullish juga sih walaupun lemah. Yang jelas untuk sekarang harusnya 2950 udah jadi support lagi buat Excel. Kemarin memang view-nya kurang oke. Saya kira ini adalah cup handle lalu breakdown. Cuman memang breakdown-nya juga volumenya tidak terlalu besar. Tapi ternyata hari ini dia naik 4% dengan volume yang oke. Biasanya kalau ketipu kayak gini, nah itu dalamnya ada deterjen. Breakdown-nya ada deterjen tuh. Nah, bener kan? Ada deterjen.
harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Yang terjadi udah dia loncat. Saya rasa ada potensi dia bakal uji sini lagi, bahkan kalau dikasih ya 3080, 3070, 3060 ini. Tuh, yang jelas 3000 dulu. Kalau break nextnya ada di sini sekitar 3080 resistnya, seperti itu. Mungkin nih kalau dia mau reversal bisa inverted and shoulder lagi, shoulder kiri head, nanti turun lagi bikin shoulder kanan bisa, atau dia langsung break langsung naik pun bisa juga, seperti itu. Yang jelas masih oke kalau menurut saya. Memang kalau saham masih uptrend itu kalau di average down nggak masalah kalau dia baru koreksi, tapi kalau udah saham downtrend jauh-jauhin lah yang namanya average down itu, cari penyakit namanya. Seperti itu. Dari dalamnya sempat closing di bawah EMA 50, lalu dia naik lagi. Cuma memang kalau kita lihat Excel ini sering closing di bawah EMA 50 dan dia rebound ya. Cukup menarik, harganya harusnya sekarang harga murah ini. Candle sekarang harusnya dia candle bullish ini, karena dia, saya lupain namanya candle apa. Pokoknya memakan chart candle pattern apa gitu, saya lupa. Dia memakan candle sebelumnya gitu. Opennya sama atau biasanya opennya di bawahnya, close-nya di atasnya. Itulah yang ingat bisa komen-komen mungkin. Seperti itu. Dead cat bounce bisa, atau dia mau reversal pakai inverted and shoulder pun bisa. Ini shoulder kiri, ini head, lalu mau bikin shoulder kanan. Makanya kita tunggu konfirmasinya dulu. Kapan konfirmasinya? Ketika dia break high alias 3080. Kalau dia bisa break 3080, saran saya bisa di hold. Tapi kalau ternyata di 3080 dia ada pelemahan, bahkan turun lagi dan jebol, lebih baik exit. Seperti itu. Lihat dalamnya juga masih ganteng, bandar movementnya masih oke, foreign flow-nya aja yang nggak oke. Cuman setahu saya juga Excel bandarnya bukan asing kok. Jadi ya nggak semua kuat pakai foreign flow. Kecuali kalau big cap, Telkom, BRI, BCA itu foreign flow kuat banget. Harus tahu lah sifat-sifat sahamnya seperti itu. Cuman itu setahu saya, nggak tahu juga aslinya gimana. Ini juga small ACC semua cukup menarik. Yang jelas saya mention dari teknikalnya aja, dia memang masih uptrend kalau menurut saya, jadi masih oke. Seperti itu. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, ini beberapa small cap ada koreksi lumayan ya. Kita coba cek agro aja. Nah, ini ada anomali kalau menurut saya. Dia TA-nya bagus, tapi pergerakannya kurang bagus. Tuh. Biasanya karena terjadi sesuatu. Dan kalau menurut saya karena efek right issue, mungkin itu bisa juga. Tuh. Dan worst case skenario ya, kalau misalkan dia sampai jebol 1850, lebih baik exit aja sih. Kenapa? Ya karena dia lower low lagi. Dan ini pullback ke 0,618 ya. Jadi kan di swingnya ini pullback 0,618. Kemarin dia naik sampai, entar ini Fibo-nya saya tarik agak sini. Low-nya kemarin berapa sih? Low-nya 1830, sorry. Nah, ini kan dia pullback 0,618, nutup gap, habis itu turun dalam, menjemput supply yang ada ya. Hari ini agro turun 4,87% dengan volume yang cukup oke. Artinya pergerakannya ada powernya lah, bukan pergerakannya cek-cek. Ada volume dan ada distribusi dan ada berita kurang enak. Saya juga baru dapat info tadi kalau si agro red issue di 1100 ya. Apakah dia mau ke sana nggak ada yang tahu juga. Cuman memang kebanyakan kalau dilihat saham-sahamnya pemerintah itu kalau red issue harganya bakalan ke deketnya itu. Seperti itu. Nggak ada yang tahu juga tapi kalau misalkan dia bakal ke sana atau enggak. Cuman satu hal yang pasti memang si agro ini untuk saat ini dia baru, sebenarnya kalau misalkan kita lihat pakai tren besarnya ya, dia masih uptrend sebenarnya. Kalau pakai tren besar. Cuman kalau dari tren menengah, misalkan kita lihat dari bulan Juli kemarin ya dia kan masih downtrend nih. Dia membentuk sebuah downtrend channel. Low, high, lower high, lower low, lower high. Apalagi lo sampai jebol itu wassalam, lebih baik exit dulu aja. Seperti itu. Bagusnya dia pas closing di support dan tidak ARB ya. Artinya masih ada yang beli lah untuk si agro ini. Terakhir view saya kayak gini, dia ikut-ikutan reversal ketika saham-saham lain pada reversal ya. Saham-saham bank digital pada reversal, dia juga ikut reversal. Kemarin patternnya adalah ascending triangle, dia breakout di sini,
16 November. Lalu di sini doji menuju ke sempat bikin continuation juga dan langsung continuation menuju 0,618. Resist kuat banget ini soalnya 2350 ini. Ada gap, ada 0,618 dan ya udah supply banyak di sana. Langsung kemarin candlenya jarum suntik. Hari ini wajar sih dia turun melanjutkan candle kemarin. Tuh. Untuk sekarang 2150 itu konfirmasinya. Kalau misalkan dia besok closing di bawah atau jebol 2150, buat yang swing bisa pakai angka closing, tapi buat yang fast trade yang tidak swing ya, yang day trader, nah itu jangan ditunggu close. Karena entry-nya pun beda juga yang swing dan yang nggak swing. Betul. Kalau misalkan dia closing di bawah 2150 saya rasa kurang oke sih. Dan kayaknya sih ada deterjen juga untuk si agro ini. Aman sih harusnya. Kalau view bagusnya dia baru pullback setelah kemarin breakout kena resist, pullback ke 2150. Harusnya kalau memang ini valid jadi support, ini kan baru dites nih. Sebelumnya resist 2150, sekarang jadi support. Kalau misalkan besok ada pantulan, sebenarnya masih sehat karena dia artinya pullback doang. Tapi kalau misalkan dia jebol closing di bawah 2150, bahkan closing di bawah uptrend channelnya ini, lebih baik hindari dulu aja sih karena bisa dalam seperti itu. Untuk sekarang itu supportnya 2150. Kalau misalkan besok dia jebol, next supportnya di sini sekitar 2050-an lah, 2030 sampai 2000 itu supportnya agro. Kalau misalkan masih jebol lagi ya 1800 tinggal menunggu waktu kalau menurut saya. Dan kalau jebol 1800 lebih baik exit dulu aja karena dia bakalan lower low seperti itu. Di dalamnya juga hari ini ada big distribusi, big banget. Yang beli 6M, 5M, 5M, 4M. Ini yang jual juga 4M, 4M, 4M. Nih satu broker jualan 26M sendiri. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja, gunakan support-support tadi untuk batasi resikonya. Seperti itu. Beberapa bank digital gagal manggung lagi ya. Karena memang kayaknya mereka berlawanan sama big cap. Kalau big capnya baru jalan, kasih koreksi dulu. Nanti big capnya istirahat, mereka yang jalan. Kayak uangnya itu sebenarnya satu, cuman pindah-pindah doang. Kayak gitu. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba ke Harum. Ini juga ya dia double-double sih hari ini. Batu bara bagus, nikel bagus, komoditas bagus, ya udah dapat 11% dia. Hari ini Harum naik 11,56% dengan volume yang sangat bagus kalau menurut saya. Dan lebih bagusnya lagi dia break sini 8375. Ini kan high-nya dia ya 8375. Dia break dan ya sudah konfirmasi reversal kalau menurut saya untuk si Harum ini. Dan harusnya 8375 sampai 8400 sudah menjadi supportnya si Harum. Kalau kita tarik Fibo dari retracementnya dia kemarin ya, dia bahkan udah break 0,618 juga. Jadi saya rasa ini bisa digunakan untuk support 8.700 sampai 8.800 itu supportnya dia. Untuk next supportnya di sini sekitar 8.400 tuh. Dan ya tinggal tunggu waktu untuk uji 9550 aja sih. Dan kalau misalkan dia bisa break 9550, nah targetnya bisa gini nih. 9575. Targetnya bisa gini. 10.975 kalau break 9575. Dan potensi bisa ke sana seperti itu. Potensi bisa hit, bisa enggak juga seperti itu. Yang jelas hari ini cakep banget, komoditas juga cakep, dia break semua resistnya, volumenya gede, candlenya lumayan oke, walaupun ada reject ya. Ini kelihatan ada reject. Jadi kalau misalkan ada koreksi 8.800 atau 8.300, 8.400 itu bisa dimanfaatkan buat entry. Kalau menurut saya kalau teman-teman pengen masuk ke Harum, tapi kalau besok masih ngegas lagi ya buy on breakout aja setelah dia break high-nya kemarin. Seperti itu. Lihat dalamnya cakep juga, big akumulasi. Dia juga masih ngikut EMA20. Memang EMA20 itu apa ya, indikator kuat lah untuk harga yang uptrend tuh. Mau indeks, mau saham, kuat EMA20 tuh. Seperti itu. Enak buat swing ini, swing yang santuy. Tuh. Itu untuk Harum. Terakhir kita coba cek MDKA yang hari ini naik kuat juga. Memang harinya apa ya,
komoditas cakep, big cap cakep. Sayang aja BBRI sama BBCA nya nggak jalan kalau saya bilang. Kalau jalan udah meledak itu hari ini market. Oke. Ini juga bagus, dia sudah hit ya dari targetnya si MDKA ini. Dia ada hit target pertama di 3690 sampai 3700. Ini tarian Fibo extension saya. Udah lama dari buka langsung ada. Dia udah break 3690 dan target selanjutnya saya rasa ke sini 4080 tuh ke Fibo 1, dan kalau masih break lagi ya udah ke sini 4700 seperti itu. Itu potensi ya target untuk all time high, bisa pakai extension, atau kalau misalkan mau dibalik pakai retest ini udah inget ya tadi angka-angkanya untuk patokan resist extensionnya. Cuman kalau misalkan pakai retracement bisa juga. Ini kan high-nya 3450, tarik ke bawah. Nah, 1,618 udah hit juga dia di 3700. Jadi sebenarnya udah hit target untuk si MDKA ini. Kita pasang trailing stop aja. Dan kalau mau entry harus stop loss sangat ketat. Tuh, karena harga agak pucuk ya, walaupun masih ada potensi untuk lebih tinggi lagi. Cuman saya rasa kalau entry stop loss harus ketat seperti itu. Sehat, nggak ada divergent juga. RSI aman, MACD juga aman, apalagi kalau dia sampai berhasil break high ya. Tuh, bisa diswingin sih. Kalau buat entry sebenarnya sudah kurang oke. Kalau teman-teman punya barang di bawah ya, itu tinggal diswingin aja, pasang trailing stop. Nanti kalau dia naik lagi, naikin trailing stop, naik lagi, naikin trailing stop, dan seterusnya seperti itu. Di dalamnya juga ganteng, hari ada big akumulasi. Ini kompak nih, ungu semua nih di kanan ini. Tuh ya, dan dia memang masih saham uptrend. Mantul EMA 20 naik lagi, cakep lah seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.